Halo semuanya, selamat datang di video ketiga dari channel Vandorama. Di episode kemarin, gue udah pasang beberapa parts yang ada di mobil gue ini. Di episode kali ini, gue mau ngobrol santai dan kupas tuntas apa aja sih PR-PR yang ada di mobil gue dan kendala-kendala apa aja sih yang gue alami saat ini. Pertama, gue akan bahas soal kendala yang gue alami setelah gue melakukan modifikasi ini. Yang pertama, gue ada sedikit salah hitungan soal sektor kaki-kaki, yaitu di velg. Ternyata offset yang gue pilih untuk mobil ini tuh terlalu keluar gitu. Jadi pintu gue nggak bisa kebuka full, jadi cuma bisa setengah nih kalau kalian lihat. Nah, selain itu dari suspensi, karena mobil ini yang depan masih menggunakan model torsi, itu gampang buat gue untuk ninggiin dan untuk ngerendahin. Sedangkan untuk belakang, karena dia masih pakai per daun, gue udah ganti pakai anting yang lebih tinggi, udah dua kali lebih tinggi daripada standarnya. Tapi ternyata mobil ini tuh masih belakangnya terlalu rendah, sehingga abis ini gue harus kayaknya gue harus ngerubah dudukan pernya yang dari awal dari bawah gardan, gue harus rubah ke atas gardan. Oke, di episode pertama gue udah pernah bilang ke kalian kalau mesin itu sebenarnya gak seger-seger banget. Gue ngerasa dari awal ketika gue ambil mobil ini, itu kompresinya tuh bocor gitu. Karena kayak gue ngerasa mobil ini ketika gue gas tuh larinya tuh gak ada gitu. Tapi mesinnya itu udah teriak banget gitu. Terus setelah beberapa lama gue pakai, tiap hari itu gue harus nambahin radiator. Karena setelah gue lihat, ketika temperaturnya mulai panas, air radiator itu mulai keluar dari tabung reservoirnya. Dia terus keluar, terus ngalir. Sehingga setiap gue mau pakai mobil ini, itu gue harus nambahin dulu air radiatornya. Terus kalau soal oli, gue juga ngerasa setiap gue parkir, itu pasti ada pulau oli gitu. Olinya tuh netes terus gitu. Sehingga gue juga harus ngecek terus kadar olinya di mobil ini. Kalau ngomongin soal tenaga, bener-bener mobil ini tuh untuk gue pakai nanjak-nanjak atau apa tuh gue ngerasa kurang banget. Mungkin gue akan bahas aja langsung kali ya, ini soal mesin apa yang kemarin gue bilang gue udah siapin. Oke, ini udah ada mesin yang gue siapin buat mobil gue. Kode mesinnya sama. Mesin yang gue gunakan juga mesin yang sama. Cuma di mesin ini gue beli dengan kondisi tuh ex Singapuran. Jadi ya kondisinya kurang lebih perlu perbaikan juga. Daripada kerja 2 kali, gue langsung kemarin taruh ini di bengkel bubut yang emang sering gue pakai, bengkel bubutnya. Metal-metal semua udah gue ganti, piston juga ganti baru, ring piston baru. Terus juga gue balance lagi. Jadi gue rasa mesin ini tuh udah siap banget untuk gue pakai. Nah, ini headnya. Kalau dari headnya sih nggak ada yang gue rubah-rubah sih. Cuma kalau kemarin tuh paling dibersih-bersihin doang. Susahnya menurut gue ya, gue baru sadar setelah gue ambil mobil ini, ternyata mesin ini tuh nggak banyak di Indonesia. Jadi gue udah muter-muter sampai ke Surabaya, ke Jogja, kemana ke daerah, karena gue pikir mobil ini datangnya memang dari daerah. Gue pikir mungkin di daerah kode mesin ini banyak dipakai di mobil-mobil lain. Gue udah ke daerah Jakarta, semua juga marketplace gue cari, ternyata nggak ada. Akhirnya tuh gue dapet ada orang yang mau ngambil barang-barang itu dari Singapura. Nah, ini salah satu barangnya nih. Gue dapet ini, harga sih nggak mahal. Cuma karena gue harus bayar biaya ongkos kirimnya dan lain-lain, itu jadi lumayan sih. Gue udah cari barang ini susah banget, dan untung aja gue kenal sama satu orang yang ada di Batam, dan dia mau bantu gue untuk cari barang-barang ini. Bos, udah jadi bos.
Mike, makan. Ini terserah lah pokoknya. Ini boleh gue makan ya? Nggak boleh sih sebenarnya. Aku portobello deh. Boleh. Oke, sekarang gue udah ada di bengkel bersama dengan Mas Dabongo gue. Kemarin itu abis kita nongkrong di track off-road, itu ada kejadian. Jadi mobil ini terpaksa masuk bengkel lebih cepat daripada yang kita rencanakan. Ketika di track off-road kemarin, itu awalnya gue pengennya cuma nongkrong-nongkrong biasa aja. Tapi karena terlalu seru kemarin, akhirnya gue memutuskan untuk nyeburin mobil gue untuk pakai main. Karena menurut gue kalau kemarin gue pulang dengan keadaan bersih itu sayang gitu loh. Akhirnya gue dan teman-teman gue ceburin si Mazda Bongo ini. Sebelum-sebelumnya gue udah pernah main di track itu dan gak ada masalah. Tapi kemarin tuh seakan-akan ada pertanda mobil ini emang udah mau nyerah. Waktu di track Bogor, awalnya tuh mobil gue aman-aman aja. Tapi ketika di tengah-tengah, tahu-tahu mobil gue nyangkut. Indikasi gue awalnya, mobil ini tuh masih menggunakan sistem automatic locking di bagian depannya. Karena masih bawaan. Kelemahannya, untuk aktivasi si automatic locking itu, kita harus mundurin secara, kita kejut mundur ya, nanti dia akan ngunci. Ketika gue nyebur, itu kan gue maju mundur. Gue ngerasa tiba-tiba ban depan gue nggak ada putarannya. Ternyata si automatic locking depannya itu nggak mengunci. Setelah itu, mobil langsung gue tarik ke bengkel, ke sini, dan langsung gue bongkar. Indikasinya, karena setelah gue buka head, itu ternyata gue lihat packing headnya tuh udah tipis, udah tinggal besinya doang. Jadi udah tipis banget. Ternyata itu yang menyebabkan ada masuk udara ke bagian kompresi, lalu ditiup keluar lewat dipstick oli dan juga radiator. Makanya kenapa gue udah bilang air radiator gue tuh selalu kurang, sama oli gue juga sering habis. Untuk indikasi lainnya, gue sih masih belum ngeliat ya, karena bagian bloknya belum gue lepas, jadi gue belum tahu bagian metalnya, bagian ringnya. Tapi untuk ring sih, menurut gue pasti juga rusak karena kompresinya sampai bisa ngebalik lewat oli dan air. Ya udah, ikutin terus progresnya karena kira-kira mobil ini di bengkel sekitar seminggu lah. Target gue mobil ini udah bisa keluar lagi. Oke, lanjut aja. Oke, hari ini udah hari kelima dari awal gue udah bongkar mobil gue di bengkel ini. Sekarang posisinya mobil mesinnya tuh udah turun dan gue udah lihat kondisi secara langsung itu gimana isinya dari blok mesin gue. Ternyata karena olinya sering habis dan airnya juga sering habis, metal jalan dan metal duduk di mobil ini tuh udah tipis banget, udah botak. Sehingga menyebabkan adanya baret-baret yang cukup dalam di karkasnya. Tapi bagi gue itu semua nggak masalah karena gue memang udah nyiapin mesin yang baru untuk mobil ini. Progres sekarang gue cuma tinggal naikin mesin yang baru, dan juga ternyata ada kesalahan dari pemilihan mesin yang gue pilih untuk mobil gue. Di mesin
yang lama ternyata mesinnya itu cuma 2000 cc. Dan seharusnya mesin mobil gue ini itu turbo. Tapi untungnya gue beli mesin yang baru itu non turbo. Karena menurut gue pengennya mobil gue tuh NA aja. Karena menurut gue NA untuk keperluan gue itu NA tuh cocok banget untuk gue pakai jalan-jalan jauh. Mungkin gue langsung ajak kalian aja nih ngelihat kondisi mesin gue kayak gimana. Oke, di samping gue udah ada head mesin gue. Gue mau ngajak lo untuk lihat lebih dekat kerusakannya yang ada di mobil gue. Oke, di sini bisa dilihat ini posisi piston nomor 4. Di sini tuh pusat kebocorannya, kebocoran kompresi. Dari secara fisik kita udah bisa lihat warnanya di sini tuh lebih gelap. Dan kalau gue mau kasih lihat soal packingnya, ini bagian grafitnya atau biasa tuh di packing itu ada bagian yang agak lembeknya, itu udah hilang di sini. Perbedaannya tuh kelihatan banget sama packing yang baru, dimana ini udah tinggal besinya doang. Nah di piston nomor 4 ini, kompresi bocor ke arah lubang air dan juga ke lubang oli. Dah. Ini dari tampak luarnya, head mesin ini belum gua bersihin sama sekali. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat secara detail kondisi mesin mobil gue tuh selama ini tuh bentuknya kayak gini. Ini mesin baru yang gue siapin buat mobil gue. Sebenarnya kondisinya nggak baru. Mesin ini gue beli dari toko ex Singapura yang cukup terkenal. Tapi gue ngerasa kalau misalnya mesin ini nggak gue perbaikin semuanya, itu akan memunculkan masalah baru lagi. Akhirnya gue mutusin untuk bongkar lagi mesinnya. Dan di sini kalian bisa lihat ada banyak bintik-bintik di area dekat lubang ini. Itu karena sebelumnya mesin ini kondisinya tuh udah agak keropos. Jadi di bagian lubangnya ini di las untuk tambah daging. Tapi mesin ini udah gue bawa ke tukang bubut untuk di slip atau diratain lagi bagian bawahnya sehingga tidak akan ada lagi kejadian kebocoran kompresi seperti mobil gue yang sebelumnya. Oke, gue rasa cukup untuk episode 3 ini. Gue gak nyangka sih di episode 3 ini awalnya gue cuma mau seneng-seneng doang. Tapi akhirnya ada sesuatu yang di luar rencana kita, mobil gue harus masuk bengkel. Jangan lupa untuk like dan komen video kita. Dan juga subscribe untuk lihat project-project kita selanjutnya. Sampai jumpa.